Selamat pagi saudara-saudari semua, dimanapun kalian berada, selamat pagi. Hari ini kita membahas kitab Mazmur 113. Hari ini Pastor Jason yang menyampaikannya. Mazmur ini sangat kita kenal, dan sekali lagi kita untuk merenungkannya kembali, karena setiap kita membaca akan mendapatkan terang yang baru. Saya dengan tema bermazmur, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Kita harus memuji Tuhan. Dikatakan kita harus memuji Tuhan, dan juga di akhir kata juga kita harus memuji Tuhan, pujilah Tuhan. Ayat pertama dikatakan haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Dari pasal 113 ini sampai 118, dan juga pasal 146 dan 150, di sini Mazmur ini dikatakan haleluya, Mazmur haleluya, yaitu kita harus memuji Tuhan, pujilah nama Tuhan. Di 113 ini Mazmur haleluya yang pertama. Pujilah nama Tuhan, ayat pertama, yaitu hala. Hala artinya perkataan dari haleluya yang pertama. Jadi hala, nama dari asal dari hale yang pertama. Agar lebih jelas lagi dan lebih terang lagi, yaitu agar pekerjaan Tuhan kita perlihatkan, dan sifat-sifat Allah juga diperlihatkan. Seperti kita berkata, Tuhan, Engkau Tuhan yang kasih setia, yaitu kasih setia Tuhan itu kita garis bawahi. Allah, Engkau adalah Allah yang setia. Sifat dari kasih setia ini dipertegaskan. Kata ini dari dua kata dipadukan jadi satu. Pertama, yaitu Allah naik, Allah dibangkit, dan satu lagi Allah penolong. Jadi dipadukan menjadi satu, itu menjadi satu pujian. Pada saat saya melihat Tuhan bangkit dan Tuhan menolong, maka saya memuji Tuhan. Ayat 1 sampai dengan 3. Hamba-hamba Tuhan harus menjadi pemimpin untuk mengenal kebaikan Tuhan. Di sini katakan kita pujilah nama Tuhan. Siapa yang dimaksud untuk memuji Tuhan? Yaitu kita semua. Karena orang Israel akan membaca ayat ini, Mazmur ini, dia bahkan berkata kepada semua orang Israel, dan sampai kita sekarang memberitahukan kepada kita setiap orang Kristen. Sampai akhir zaman, semua orang harus memuji Tuhan. Tetapi, bagaimana permulaannya? Yaitu hamba-hamba Tuhan, kamulah yang menjadi pemimpin, yang mengawali terlebih dahulu hamba-hamba Tuhan. Kalau kita ingat akan hamba-hamba, seperti satu yang harus dikerjakan. Seperti di Hong Kong, sangat jelas sekali pagi-pagi sudah memberitahukan pada pembantunya apa yang harus dia kerjakan. Di sini dipertegaskan yaitu hamba Tuhan, yaitu pujilah nama Tuhan.
Tuhan punya banyak nama. Yahweh Salom, Dia Allah Raja Damai. Tuhan penolong kita. Di sini juga hamba Tuhan, kamu jangan cuma hanya melayani, hanya untuk sibuk pada pekerjaan, tetapi kamu harus mengenal Tuhan. Bukan hanya tahun pertama kamu mengenal Tuhan, Tuhan itu kasih setia. Mengenal 10 tahun, kamu bersyukur, ya Tuhan kamu kasih setia. Ya, memang benar Tuhan penuh kasih setia. Punya belas kasihan, punya anugerah, punya rahmat yang berkelimpahan. Tapi adakah kamu mengalami yang berdosa dijadikan tidak berdosa, yang disayanginya akan diberkati sampai beribu-ribu keturunan, yang membenci dia akan dikutuk 3-4 tahun? Allah memperkenalkan dia sendiri. Pada saat kita mendengar hanya sampai di otak kita saja, di pikiran kita saja, tetapi pada saat kita mengalami atau kamu melihat di dunia ini apa yang terjadi, maka kamu akan tahu bahwa itu adalah datang dari Tuhan. Hamba-hamba Allah jangan hanya sibuk untuk bekerja. Karena orang Lewi atau gereja harus yang mengawali, menjadi kepala. Saya mendengar seorang gembala mengatakan sesuatu sangat saya juga setuju. Karena masyarakat sekarang banyak sekali didapatkan di gereja. Bukan banyak saja, tetapi segala sesuatu yang terjadi di masyarakat ini bisa didapati di gereja. Dari gereja diperluaskan, yaitu dari orang Lewi di gereja, kemudian sampai kepada masyarakat. Pada saat orang Lewi mengawali bangkit untuk memuji Tuhan, dia tidak lagi untuk sibuk pada pekerjaannya, maka dia akan menggoncang, membawa dunia ini untuk memuji Allah dan memuji Tuhan, seperti yang dikatakan di ayat pertama. Kemudian di ayat kedua, kiranya nama Tuhan dimazmurkan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dimazmurkan dalam arti bertekuk lutut, yaitu orang Lewi harus menjadi kepala untuk sujud di hadapan Tuhan. Kemudian dunia pun akan bersujud di hadapan Tuhan. Maka pada saat kita sujud, maka Allah akan ditinggikan. Allah memang maha tinggi. Allah demikian tinggi, pada saat kita merendahkan diri, maka dia akan lebih tinggi lagi. Maka dikatakan di sini dimasyurkan. Dan dikatakan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Ini yang perlu dikerjakan oleh orang Lewi sampai selamanya. Sampai masa depan, sampai yang di akhirat. Bagaimana dari matahari terbit sampai matahari terbenam, terpujilah nama Tuhan, yaitu di luar waktu atau luar batas, untuk selama-lamanya, sampai dari matahari terbit
sampai dengan terbenamnya matahari. Bagaimana ini bisa lakukan? Yaitu orang Lewi, hamba Tuhan, harus mengawali, menjadi kepala untuk memuji Tuhan. Untuk memimpin orang-orang mengenal Allah dan memuji kebaikan dari Allah. Kemudian di ayat keempat sampai dengan keenam, Allah naik. Ia merendahkan diri melihat langit dan bumi. Allah naik, tetapi dia merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Dikatakan, saya mengulangi 2 kali kata naik dan naik. Di ayat keempat dikatakan Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa. Tinggi mengatasi ini kata kerja, yaitu ditinggikan. Kemudian di ayat kelima, dia diam di tempat yang tinggi. Di tempat yang tinggi sepertinya menunjukkan kata sifat, tetapi itu adalah satu kata kerja, yaitu tinggi, naik. Maka Allah terus naik. Kalau menggunakan teks Cina, itu dia naik di tempat yang tertinggi. Mungkin kita merasa jaraknya antara kita sangat jauh, tetapi tidak demikian. Dia naik terlalu tinggi, tetapi dia ingin mengenal kita. Dia ingin melihat kita. Jadi bagaimana yang Allah lakukan? Yaitu yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Dia begitu tinggi, tetapi dia mau mengenali kita. Jadi dia harus membungkukkan dirinya, melihat apa yang kita kerjakan, apa yang kita sibuk, apa yang kita perlukan. Itulah yang dimaksudkan dengan merendahkan diri. Walaupun dia berada di tempat yang maha tinggi, tetapi dia ada hubungan dengan kita. Dia melihat ke langit dan ke bumi, kemudian memelihara manusia. Melihat orang yang tertindas, dia mengangkat dia, menegakkan. Melihat orang menderita, Tuhan Allah menolong mereka. Maka sampai di ayat yang ke-37 sampai dengan 9. Pujilah umat Allah, naik dan naik lagi. Ayat ke-7, ia menegakkan orang yang hina dari debu. Menegakkan dan mengangkat orang yang miskin, mengangkat orang yang miskin dari lumpur, mengangkat seperti di ayat ke-4, mengatasi segala bangsa. Allah melihat, Allah mengangkat. Allah naik, tetapi dia menjaga kita. Jadi agar menyuruh kita agar naik dan naik lagi. Di sini bisa dikatakan ada 3 macam orang, yaitu orang yang hina dari dalam debu, ia menegakkannya. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu. Apa yang dimasukkan dalam debu? Manusia yang dalam debu, orang yang tidak terlihat. Atau setelah dihembus angin langsung sirna, tidak ada, yaitu orang yang sangat ternama atau tidak terlihat, dudukannya rendah, orang yang lemah di dalam keadaan
dia tidak bisa melakukan apapun, yaitu kemudian mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Dari lumpur, apa yang dimaksud? Yaitu yang berbau, busuk. Dari jauh melihat kamu menyembunyikan diri karena ada bau busuk. Debu, orang yang tidak ada kedudukan, orang yang rendah. Dan sebelah lagi yaitu orang yang berbau busuk, orang yang tidak baik, orang tidak disukai, orang yang dijauhi orang. Kalau mau mencari orang menolongmu tidak akan mungkin, karena orang melihatmu pun akan pergi meninggalkan kamu, melarikan diri karena kamu juga berbau busuk. Dan kemudian dikatakan perempuan yang mandul. Perempuan yang mandul di rumah tidak punya kedudukan. Di zaman kuno dia tidak akan disayangi. Dia menderita. Suaminya mudah lagi untuk mencari perempuan yang lain. Seperti ibunya Samuel, Hana sama. Dia tidak bisa melahirkan anak, suaminya mencari perempuan yang lain. Penuh dengan penderitaan. Tidak ada pengharapan. Sebatang kara. Jadi pada saat Tuhan melihat orang-orang yang demikian, dia mau meninggikan mereka. Mau mendudukkan mereka bersama-sama dengan para bangsawan. Yaitu agar kita dihormati. Sebelumnya orang melihat kamu tidak dihargai. Sekarang orang banyak melihat kamu, ingin mendekat di kamu dan mau minta pertolongan darimu karena apa yang kamu omongkan, perkataanmu penuh dengan otoritas, kamu dihormati. Maka Tuhan akan membuat perubahan yang demikian. Perempuan yang mandul akan menjadi ibu anak-anak penuh sukacita. Pada saat saya membaca ini, Allah ingin melakukan yang demikian, ya benar. Tapi apakah ini akan dilakukan pada diri saya? Orang yang miskin biasanya juga akan tinggal dengan orang yang miskin. Kamu tinggal di rumah gubuk, kamu pun tinggal di sebelah juga orang gubuk. Kamu rumah perumahan biasa, kamu juga tinggal di rumah perumahan. Seperti kamu tinggal di tempat yang kecil dan sebelahmu juga ruangnya, tetanggamu juga rumahnya kecil atau sempit. Kita pikirkan perkara yang demikian. Bagaimana kita di masyarakat itu, orang miskin akan ditinggikan, akan menjadi bangsawan? Apakah orang yang sekitar kita yang mandul ini bisa untuk bisa melahirkan anak? Tetapi Allah rela melakukan, tetapi tidak tahu harus menanti sampai kapan. Seperti Yesus sampai di Bethsaida, di kolamnya Bethsaida, yang yang dikelilingi orang yang ingin disembuhkan. Yesus datang. Dipikir tidak mengerti mengapa hanya satu orang yang disembuhkan. Kita orang yang miskin tinggal yang bersama. Di sekelompok ini orang yang tidak bisa,
yang mandul juga saling berteman. Allah akan mengubah kita. Apakah Allah akan mengubah saya? Kapan giliran saya? Ini kita tidak tahu kapan Tuhan akan mengerjakannya. Tetapi hari ini Mazmur memberikan tahu kepada kita kuncinya, yaitu pujilah Tuhan. Yaitu kita mengenal Allah kita, mengenal nama Allah, kemudian memberitakan nama Allah, melakukan firman-Nya Tuhan. Dari posisi sebagai imam, kita melihat perkara, yaitu pada saat imam memuji Allah, membaca firman Allah, dikatakan kita mengenal Allah, kita ada kegiatan dengan Allah, dan kita juga mengalami secara pribadi dengan Allah. Tapi kita juga lewat firman Allah kita bisa mengenal Dia. Firman Alkitab maka bukan untuk dihafal, bukan untuk dibaca atau diteliti, tetapi lewat firman-firman inilah tujuannya kita untuk mengenal Allah kita. Pada saat imam berbuat demikian, kamu beritakan, kamu katakan, maka firman-Mu punya kuasa. Karena yang kamu katakan itu bukan perkataan-Mu sendiri. Siapa yang ingin mendengar perkataan-Mu? Apakah perkataan-Mu baik? Kamu ahli dalam berbicara? Saya juga pernah bertemu orang yang pandai berbicara, tetapi orang tidak percaya apa yang dia omongkan. Yaitu dia bekerja di bagian pemerintah dalam bisnis, yaitu ada kerjasama dengan pemerintah untuk yang bekerja untuk mengambil merek atau label. Di satu kantor belum tentu punya orang yang demikian, maka dia menyewa orang-orang demikian sehingga bisa mendapatkan kerjasama atau karena kemahiran dalam berbicara, maka dia bisa mengambil label untuk bisnisnya. Saya pernah bertanya kepada mereka, adakah sesuatu yang membuat kesusahan bagi kalian? Ya, ada. Karena yang kami ngomongkan kadang dibesar-besarkan, atau yang kami omongkan, mereka juga curiga apakah yang ada saya sembunyikan atau saya rahasiakan kepada mereka. Tetapi pada saat kita berbicara tentang firman Allah, Allah itu roh, maka kita ada kegiatan, ada hubungan dengan Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Maka mengapa pada saat perkataan kita punya kuasa? Maka karena kita harus perkataan kita harus berdasarkan dengan firman Allah. Pada saat kamu ditinggikan, kamu tidak lagi di dalam debu. Pada saat kamu berani berbicara tentang firman Allah, maka lewat perkataanmu orang akan mengenal Allah. Saya ada rundingan dengan anak saya, AI, satu yang terkenal, seperti hari ini Mazmur 113. Kamu bisa mencari menulis orang itu untuk mencari apa kesimpulannya tentang Mazmur ini, dalam 1 menit selesai. Kemudian dikatakan, Mas, bagaimana pendapatmu?
dalam 1 menit aja selesai. AI itu satu keahlian yang sangat mahir sekali, bisa membantu untuk membahas sesuatu permasalahan. Kemudian saya berkata, kalau saya mencari AI orang ini bisakah untuk berkhotbah, maka apakah kamu akan diambil kedudukannya? Ya itu pasti tidak mungkin, tidak bisa. Itu seperti satu robot yang mengganti sebagai tenaga kerja manusia. Seperti satu robot, kamu cuma hanya berkata kepada dia atau masukkan sistem, maka dia akan otomatis membawa kamu ke satu tempat. Itu kamu berkata untuk parkir, maka robot itu otomatis akan memarkirkan mobilmu. Atau kamu beli sesuatu untuk dibawa ke rumahmu, maka robot itu yang akan bekerja. Maka seperti sekarang banyak mobil yang secara otomatis beberapa tahun lagi akan tidak pakai lagi. Tetapi yang tidak, coba kamu perhatikan, yang tidak bisa dimusnahkan orang-orang yang ahli. Karena manusia itu sangat rumit, yang dia perlukan itu adalah juga perlu akan penghiburan. Juga saya berkata kepadanya, saya berkhotbah itu bukan mengatakan tentang ayat-ayat Alkitab, tetapi kita memberitakan apa yang Tuhan ingin kita bicarakan, kita katakan. Jadi kita harus mencari atau mengejar, tetapi robot tidak bisa untuk menerima, karena robot itu adalah benda yang mati. Saya berkata demikian, anak saya sedih. Karena saya berkata demikian, dia merasa tidak akan pensiun. Orang yang belum percaya Tuhan juga ingin memahami akan kebenaran Tuhan. Asal yang kamu bicarakan jangan hanya dari tentang kepercayaan semuanya. Ingatlah perkataan, kita punya kuasa. Mulailah dengan pujian. Dan di garis bawahnya apa yang kamu alami tentang kebaikan Tuhan. Maka kamu akan seperti bangsawan yang dihormati. Imam demikian karena dia harus membawa seluruh dunia, dan orang tua juga harus memberitakan firman Allah kepada orang rumahnya. Dan juga di tempat kerja kita juga bisa memberitakan firman Allah agar mereka mengenal akan cara-cara Tuhan. Maka perkataanmu punya kuasa. Allah akan mengangkatmu. Kamu akan naik dan naik lagi. Dan kita melakukan firman Tuhan. Perempuan mandul bagaimana bisa menjadi ibu anak-anak penuh sukacita? Di gereja 611 kita bisa melihat Simo kita, istri pendeta kita. Bagaimana Simo kita bisa sukacita? Karena ada pengembalaan, karena ada murid-murid, karena murid-muridnya tersebar di bangsa-bangsa. Maka mereka pun suka mengelilingi dia. Pasti dia akan sukacita. Anak banyak belum tentu sukacita. Kamu kira sukacita, atau mungkin bisa itu membuatmu susah. Mungkin dia bikin keributan atau balas dendam. Jadi
Anak-anak perlu waktu untuk diajar. Daud punya istri banyak, punya anak banyak. Kakaknya memperkosa adiknya, membunuh kakaknya. Jadi banyak anak belum tentu sukacita. Kita kira anak banyak bisa sukacita, itu belum tentu. Tetapi pada saat kita mengembalakan, apa yang kita kenal tentang Allah, kita beritakan, kita ajar, maka mereka akan mendekat pada kita. Mengapa kita punya anak? Karena khawatir akan sebatang kara, takut nanti masa tua tidak ada orang yang mengurus kita. Tetapi bersungguh-sungguhlah mengembala dan memberitakan firman Tuhan. Tahun ini kami pergi ke Taiwan, mengunjungi gereja kami yang lama, dan pastor kami sudah 100 tahun beliau. 100 tahun masih ada orang spesial dari Hong Kong untuk mengunjungi dia. Yaitu setiap hari banyak orang yang berbeda untuk mengunjungi dia. Dia memang tidak punya anak kandung, tetapi dia tidak sebatang kara karena ada orang gereja, ada yang mengatur orang-orang untuk tinggal bersamanya. Di sini bisa kamu lihat, kamu banyak uang, banyak anak, mungkin akhirnya akan berebut warisan. Di Hong Kong ada perkara warisan belum diselesaikan, ayahnya tidak boleh dikuburkan. Jadi kita harus punya prinsip bagaimana kita mengalami terobosan kita sekarang. Baik itu di dalam debu, dari dalam debu ataupun dari lumpur. Yang saya masukkan lumpur itulah semua orang. Di kitab Maliaki, imam kalau imam tidak memberitakan firman Allah, maka Allah akan menggunakan kotoran binatang diusapkan di wajah mereka. Jadi bagaimana kita tidak dari dalam debu atau dari lumpur? Bagaimana kita tidak sebatang kara dan penderitaan? Yaitu kenalilah Allah, beritakanlah kebaikan Tuhan, beritakan kepada orang lain, maka orang akan mendengar dan mendekat padamu. Pujilah Tuhan. Kita harus bangkit untuk menggerakkan, memuji Tuhan dari sekarang sampai selamanya. Mari kita puji Allah kita. Tuhan, haleluya, kan kita harus memuji Allah kita, Tuhan kita.
haleluya. Ya Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami memuji Engkau, nama-Mu Tuhan. Engkau layak untuk mendapatkan segala pujian. Mari kita bersama memuji nama Tuhan. Tuhan Allah Rafa. Marilah kita puji nama Tuhan. Shalalalala, El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Yahweh El-Yon, Allah yang Maha Tinggi. Ya Tuhan, kami datang di hadapan karena Engkau El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Kami memuji Engkau, kami memuji akan kuasa-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Engkau adalah Allah Salom, Raja Damai. Walau keadaan bagaimanapun, Tuhan Engkau menyertai kami. Engkau memberikan damai sejahtera-Mu pada kami. Ya Tuhan, Engkau adalah Yahweh Nisi, yaitu Engkaulah panji kemenangan kami, harapan kami di hadapan-Mu. Engkau adalah tempat pelindungan kami, segala kemuliaan bagi Engkau. Tuhan, kami memuji Tuhan, Engkau adalah Allah yang menyembuhkan. Yahweh Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Bukan hanya menyembuhkan hubungan kami, tetapi juga menyembuhkan tubuh kami jasmani. Kami ada kesehatan, adik punya nafas kehidupan karena Engkau ya Tuhan Yesus. Kami memuji Engkau Tuhan, seperti di Mazmur 113. Untuk memuji nama Tuhan, hamba Tuhan, pujilah Tuhan kita semua. Kita sebagai orang Lewi, kita menjadi kepala untuk memuji Tuhan yang mengawali di bumi, di dunia ini. Untuk memuji Engkau Tuhan, bukan hanya kami saja yang mengenal akan nama Engkau, tetapi orang-orang dunia ini juga harus mengenal Engkau dan mengenal akan pekerjaan-pekerjaan-Mu, dan mereka juga harus datang mengenal akan firman-Mu dan percaya pada Engkau. Semua mari kita bersama untuk memuji apa saja pekerjaan Tuhan di dalam hidup-Mu. Di sini dikatakan Allah menegakkan orang yang dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Tuhan, ini juga adalah kami. Tuhan, Engkau juga mendudukkan perempuan yang mandul menjadi ibu anak-anak yang penuh sukacita. Saudara semua, marilah kita puji Tuhan. Pada saat kami memuji pekerjaan Tuhan, maka firman Tuhan akan sampai kepada orang yang belum percaya Tuhan. Mari kita memuji Allah kita. Kami memuji Tuhan karena Engkau yang menyelamatkan kami, mendekatkan kami dari debu, yang mengangkat kami dari lumpur. Di masa COVID, Engkau memelihara kami. Kami memuji Engkau Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan menyembuhkan saya. Tahun 2022 saya punya kanker stadium 3, tetapi Tuhan membuat mujizat sehingga kanker saya disembuhkan. Tuhan sungguh benar, Allah yang menyembuhkan. Tahun kemarin bulan 7 di Vancouver mengadakan ulang tahun, tetapi Tuhan dengan ajaib saya pergi ke Amerika dan di Francisco.
setelah kembali di Iwan Kafas, saya mendengar khotbah Pastor Ruby. Ayah ibunya sangat gembira. Tuhan membawa saya agar di sini bisa memuji pekerjaan Tuhan, memuliakan nama Tuhan atas segala pujian. Puji Tuhan atas anugerah Tuhan yang mengangkat saya di tempat kerja saya di masa saya yang lemah. Tuhan mengangkat saya. Saya memuji Tuhan yang menyelamatkan saya, Allah yang menyelamatkan saya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Allah adalah gunung batuku, perisaiku. Dia Allah yang membuat saya kemenangan. Dia Allah yang ajaib di dalam hidup saya, dikuduskan untuk menjadi Allah yang mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Saya puji Tuhan, Allah yang menyembuhkan saya, dan bahkan dalam hidup saya di masa saya rendah, Dia mengangkat saya kembali, yang keluar dari kegelapan menuju dalam terang. Mari kita puji Tuhan. Yesus, kami memuji Engkau. Engkau Allah yang Maha Kuasa, dan juga Engkau yang mau yang mengangkat kami, mendudukkan kami menjadi bangsawan. Tuhan, seperti yang diseringkan oleh Pastor Josan, kita bukan hanya harus melihat akan pekerjaan Tuhan, tetapi juga kita harus memberitakan firman-Nya Tuhan. Ini kita menggunakan kitab Mazmur 1:13 ini, kita baca dengan keras sebagai doa kita atau sebagai pujian bagi kita. Kita baca firman-Nya Tuhan, beritakan firman Tuhan, maka kuasa Tuhan ada pada mulutmu. Yang punya dengan demikian kita bisa mempengaruhi dunia gelap, dunia roh, dan juga orang sekeliling kita. Kita baca kitab 113 ini. Mari bersama. Haleluya, pujilah Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Kita kalau ada orang yang sebelahmu, kita boleh baca bersama. Haleluya, pujilah Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasmurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai pada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan dirinya untuk melihat ke langit dan ke bumi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, halal. Halap, pujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Tuhan, urapilah mulut kami agar kami bisa untuk
dari mulut kami terpancar puji-pujian bagi nama Engkau, agar namamu dimasmurkan untuk selama-lamanya. Tuhan, agar di segala bisa diterang, agar firman-Mu menjadi terang dalam kehidupan kami. Namamu Tuhan dimasmurkan, karena Allah, Engkau adalah Tuhan yang mengatasi atas segala sesuatunya. Kemuliaan-Mu mengatasi langit. Tuhan, kami memuji Engkau, kami memuji Engkau. Engkaulah yang merendahkan kami, yang melihat kami. Engkaulah yang merendahkan diri untuk melihat kami yang di bumi ini, Tuhan. Mendekatkan kami orang yang hina ini dari dalam debu-debu kami. Mengangkat kami dari kemiskinan kami. Dan Engkau yang mendudukkan kami bersama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan bangsawan bangsanya. Dan Engkau sendiri yang mendudukkan kami agar kami menjadi ibu anak-anak yang penuh dengan sukacita. Tuhan, kami memuji Engkau. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami membaca firman-Mu, Tuhan. Kami menggunakan firman-Mu untuk berdoa. Engkau akan mendengar dan Engkau mengurapi mulut kami dan menyertai kami, agar kami menjadi orang-orang pemuji Engkau, dan menjadikan kami yang memberitakan firman-Mu, dan juga segala sifat-sifat Engkau, Tuhan, diperlihatkan, dan kami adalah menjadi umat-Mu. Akhirnya kami juga Engkau angkatkan dan Engkau memberkati kami, Tuhan. Engkau menyertai kami dan memuji Engkau. Engkau mendengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Kita berikan pujian bagi Tuhan. Mari kita terima berkat. Tuhan Yesus, pada saat kami banyak sekali orang, termasuk saya sendiri, kami tidak bisa untuk memuji Engkau dan juga tidak bisa untuk memasmurkan nama-Mu. Tetapi kami sebagai orang Kristen, baik di rumah maupun di mana kami pun tidak bisa untuk
memberkati, memasmurkan. Tuhan, di sini kami mohon Engkau menolong kami. Tuhan, hapuskanlah segala selera dunia ini. Hapuskanlah segala permintaan yang tertinggi dalam hidup kami. Berkatilah kami, berkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, saya memberkati saudara-saudari hari ini datang di hadapan, terima di hadapan lewat firman-Mu, terima berkat dan juga segala yang baik diterima, bahkan diberitakan dan menjadi terang. Diperlihatkan akan segala kemuliaan dari Tuhan. Tuhan, urapilah kami setiap orang. Bagaimana kami orang yang miskin, Engkau angkat. Engkau karena Engkau Allah sendiri, Engkau yang merendahkan diri. Melihat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menjadi orang yang diberkati karena Engkau sendiri yang merendahkan diri. Sehingga kami orang yang di dunia ini, orang yang miskin, orang yang hina, yang mandul, dalam orang yang dari kegelapan yang tidak diingat orang, karena Engkau rela untuk merendahkan diri, untuk melihat bersama Engkau angkat. Berkatilah kami menjadi berkat di Hong Kong dan seluruh bumi. Terima kasih Tuhan. Kami segala pujian bagi Tuhan Yesus kita hari ini. Sampai di sini, Tuhan memberkati.